Pernyataan dari PKS bahwa pertemuan parpol pendukung pemerintah di Istana Negara patut dipertanyakan kelayakannya. Kok bisa begitu? Mengapa PKS melalui Pak Mardhani berkata begitu? Sebab Nasdem yang pendukung pemerintah tidak diajak. Karena di koalisi perubahan, ya maklum lah ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam Rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngopini Politik Ngompol. Masih ingat kan dengan kritikan dari elit parpol koalisi perubahan? Itu loh, soal presiden yang mengundang parpol pendukung pemerintah ke istana. Nah itu habis lebaran, para ketua umum parpol pendukung pemerintah itu kan datang ke istana. Nah, pasca pertemuan itu muncullah tuduhan-tuduhan macam-macam. Itu soal cawe-cawe atau penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan fasilitas negara dan sebagainya. Pokoknya nyinyir terus pokoknya ini. Mereka itu memang bermulut besar, no? Kelompok itu suka menuduh-nuduh pokoknya. Ya tapi tidak pernah berkaca, melihat ke diri sendiri tidak pernah itu. Nah, dan tahu apa yang terjadi? Pak Jokowi membuka fakta hal tersebut. Rupanya meski jadi oposisi, Demokrat dan PKS pun pernah juga itu diundang ke istana. Jangan salah, tapi itu tidak pernah dibuka di publik. Makanya tidak ada yang tahu. Nah, coba gimana? Kalau begini coba tuduhannya kan jadi nggak fair tuh ini. Apa nggak malu mereka itu? Nah itu, halo Pak Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku. Halo itu Mas Ahy dari Demokrat. Gimana komentar panjenengan? Ngakui enggak kalau pernah ke istana bertemu dengan Pak Jokowi? Yo jangan ngomong nggak pernah diundang itu. Ayolah. Jadilah politisi yang jujur, elegan, jangan sembarangan bicara. Untuk isu ini hanya Pak Anies ketoke loh yang tidak mau terjebak ikut arus ini. Wah, dia mau kolam kalem tok ya. Bakal capres koalisi perubahan ini tak berminat mengomentari, meneng wae ini. Ya, meski potensi ini jadi isu menarik buat dia harusnya. Ya kayaknya Pak Anies punya feel. Kalau partai oposisi tetap datang ke istana. Walaupun tidak pernah ada pemberitaannya loh. Ya aman lah kali ini aman ini. Pak Anies agak aman itu. Ya kalau saya temukan komentarnya, rujak tenan itu. Di ngomong tak rujak betul loh. Lah atau dulu saat masih menjadi Mendikbud, Pak Anies melihat sendiri itu PKS dan Demokrat pernah ke istana. Atau Pak Anies mendapat cerita dari Pak Jokowi waktu itu kan masih jadi pembantunya Pak Jokowi sebagai menteri waktu rapat kabinet ya. Sehingga ketika dimintai komentar ya tidak mau. nggak mau komentar. Saya nggak tahu kok, mesti jawabannya begitu. Lalu PKS dan Demokrat sudah keburu yakin kalau Pak Anies dan Pak Jokowi tidak akan membuka cerita kedatangan mereka ke istana. Karepe kon ndelik ke beritane ben aman. Was, ini nggak jantan itu namanya. Tapi keyakinan mereka keliru. Pak Jokowi akhirnya berani juga ini mengungkapkan kedatangan mereka ke istana, bahwa mereka juga pernah diundang ke istana. Nah, elit parpol oposisi ini dalam jejak digitalnya yang sempat saya ubek-ubek oleh Om Begawan ini, tak korek-korek gitu, akhirnya saya nemu juga itu. Mereka itu berkomentar miring pada pertemuan itu. Ya misalnya Pak Kamhar Lakumani itu, seorang petinggi Demokrat itu, menyebut presiden menjadikan istana sebagai tempat konsolidasi politik. Asal ngomong tok ini, dan tidak dilibatkannya Nasdem pada pertemuan tersebut. Orang diundang gitu. Nah, menunjukkan presiden menyingkirkan partai pimpinan Surya Paloh ini menurut mereka, dan terkait keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Nah, bagi Pak
Har namanya sulit disebutkan. Itu tidak etis, Pak. Menciderai demokrasi kalau seperti itu. Nah, itu ada juga itu. Pak Yusuf Kalla itu yang menilai katanya seharusnya presiden seperti Bu Mega dan Pak SBY tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam berpolitikan itu loh. Nah, ini jelang akhir masa jabatannya loh, katanya Pak Yusuf Kalla ini. Ya, supaya masyarakat menilai lebih demokratis. Walah, Pak Yusuf Kalla ngomong apa gitu loh. Kayak tidak tahu saja perilaku panjenengan memangnya demokratis loh. Nah, kemudian juga itu pernyataan dari PKS bahwa pertemuan parpol pendukung pemerintah di Istana Negara patut dipertanyakan kelayakannya. Kok bisa begitu? Mengapa PKS melalui Pak Mardhani berkata begitu? Sebab Nasdem yang pendukung pemerintah tidak diajak. Karena di koalisi perubahan, ya maklum lah ini. Nah, Pak Mardhani ini kayak orang paling lurus saja, paling jujur saja. Ngomong kelayakan segala macam itu maksudnya apa itu? Memangnya Anda layak mengomentari hal itu? Bisa jadi presiden merasa jengah. Apa mungkin ya sumo gitu loh. Komentar kok dosa penake dhewe tak karepe udele dhewe gitu loh. Nah, baik Demokrat maupun PKS kan juga pernah masuk ke istana. Nah, tapi media tidak ada yang tahu, sehingga terkesan mereka tidak pernah menginjakkan kaki di istana. Lalu bisa dijamin kok ini ya, bahwa PKS dan Demokrat pasti pernah ke istana. Nah, itu cuma beda waktu. PKS sendiri, Demokrat sendiri ya, sehingga ya tidak saling tahu, tidak saling memberitahukan, kon meneng-meneng toh. Ini Pak Jokowi bilang loh, semua partai politik tidak ada yang tidak pernah diundang ke istana. Artinya semua partai politik, apalagi yang partai politik di parlemen. Nah, kali ini benar-benar nih, sok merasa paling kritis ini. Ternyata diundang juga loh. Akhirnya ya teko juga itu. Teko itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia datang tuh. Kalau kritik aja paling keras, giliran dibuka faktanya gimana? Lalu bahkan Pak Jokowi bilang loh ini, mereka maunya malam. Kalau datang malam, alah, nek siang malah ketok gitu loh. Jebul ya sok dolan ning kono di istana. Ya tapi bengi-bengi itu malam-malam tuh. Supaya sudah tidak ada wartawan yang nongkrong di sana. Jadi aman-aman ketemu Pak Jokowi, aman. Ini Pak Jokowi loh ngomong ini. Justru ini makin menunjukkan itu. Kalian tidak gentle. Ya. Takut ketahuan orang. Apa malu kalau ketemu Pak Presiden di istana? Ya ini secara tidak langsung permintaan datang ke istana malam hari menunjukkan kalau perbuatan kalian itu tidak pantas. Orang pantas, orang etis lah. Jaluk ketemu bengi-bengi itu loh. Dan rahasia itu disampaikan oleh Pak Jokowi waktu mengundang para pemimpin redaksi ke istana. Dia omongin, mereka ini dolan istana wengi. Wah, ini pegawainya jadi ikut ketawa ini. Nah, ini akibatnya semua media memberitakan hal tersebut. Nah, akhirnya terbuka noh. Nah, monggo silakan diklarifikasi ke kader-kadernya. Apa maksud tuduhan-tuduhan tadi? Sementara elit partainya melakukan hal yang sama. Repot kalau seperti ini. Ya, kehadiran parpol oposisi ke istana diakui oleh juru bicara PKS loh. Oh, PKS aja mengakui kok. Pak Ahmad Mahbruri, kalau nggak salah itu, yang menyatakan bahwa mengakui bahwa PKS pernah diundang ke istana. Mereka menjalin komunikasi lebih dari 1 kali. Lama-lama Mahbruri lupa kapan terakhir ke istana, dia lupa. Lama saking seringnya jadi lupa ke istana. Terakhir kapan jadi lali. Nah coba, kalau ke istana, kira-kira apa sih yang diobrolkan dengan Pak Jokowi? PKS itu loh, kok gak diceritakan sama Pak Mahbruri itu jane apa tuh? Minta jatah menteri atau jatah proyek ya? Jane harusnya dikatakan saja lah. Nah, kalau Anda tidak cerita, nah ini pikiran masyarakat ya aneh-aneh.
macam-macam itu. Tuduhan ke panjenengan ya mesti ya mbuh sakarepe pemikiran masyarakat lah. Kata Pak Mabruri lagi, komunikasi dengan presiden itu sebagai upaya menjaga silaturahmi. Nah, ini benar ini. Dan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Ya, ini saya agak setuju ini. Nah, kalau tidak istimewa loh ini, kok datang lebih dari sekali? Ya, lucu gitu loh. Orang istimewa teko meneh gitu loh. Ibaratnya kita kalau ngapelin pacar itu, jika kita tidak menemukan hal-hal yang bikin ilfil, ya pasti kampok datang lagi menemui yange pacare. Masa gak istimewa bisa datang lebih dari satu kali. Nah, pernyataan Pak Mabruri gak konsisten ini. Bisa dipastikan ada hal yang disembunyikan. Pasti ada yang dirahasiakan ini. Tapi yang datang ke istana kemungkinan Ketua Majelis Syuro dan Sekjen PKS ini mungkin loh, ini kira-kira Begawan aja, ini prediksi saya aja, yakni Pak Salim Segaf Jufri dengan Pak Abu Bakar Al-Hasbi. Ya, ini mungkin lah. Mereka ini kan memang jago ngeles. Katanya beda posisi politik bukan berarti tidak berkomunikasi, kata mereka itu. Ya sudah apa-apa ngomong bebas kok, orang bayar. Nah, ini bisa aja cari alasan ini. PKS bisa aja, silakan itu. Kalau memang ada komunikasi, ya lakukan itu semua di siang hari. Supaya kita tahu dan wartawan bisa meliput dan masyarakat bisa membaca berita itu dengan jujur gitu loh. Orang digawe-gawe gitu loh. Ini nek wis ngono kan jadi masyarakat jadi curiga nih. Nah, dan Pak SBY maupun Mas AHY pernah juga itu datang ke istana, jangan salah. Cuma kalau yang diliput media itu waktu kalau nggak salah periode pertama Pak Jokowi menjabat. Nah, Pak SBY malah bukan ini sekali itu ke istana itu. Nah, di periode kedua Begawan belum tahu ini, belum menemukan ini. Pernah ketemu atau belum, saya belum tahu ini. Ya bisa jadi Mas saya yang datang menemui mungkin ini. Ya, nanti cobalah kita cari jejak rekamnya itu loh. Mungkin malam hari juga kayak PKS dan belum diberitakan. Ya bisa saja. Sebab jejak digitalnya Begawan belum menemukan. Ya nanti kita carilah. Ya, ya gitu aja lah. Saya kira kalau mau ambil sikap oposisi, ini menurut Begawan, mestinya PKS dan Demokrat jangan tanggung-tanggung. Ojo ingai-ingi. Ojo melihat-meliut gitu loh. Ya pokoknya harus berani, harus kuat. Itu contoh itu PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Mbak Megawati selama 10 tahun ketika Pak SBY berkuasa 2 periode. Tidak pernah Mbak Mega itu menginjakkan kaki di istana ya sebagai oposisi ya kuat mereka itu loh. Itu menjaga sikap. Nah, kalian pasti tidak kuat itu. Seperti sikapnya Mbak Mega PDIP itu mesti orang kuat. Makanya lain kali kalau mau ngeritik gitu, memberikan pandangan negatif, ngaca dulu lah supaya kalau ada fakta yang dibuka kalian tidak malu. Nah kalau sudah begini gimana? Kalau Pak Jokowi menjelaskan hal yang sebenarnya biasa, masyarakat kan jadi mengejek gitu. Ya. Jadi oposisi itu memang berat, nggak gampang. Kalau nggak kuat, tidak usah bergaya sebagai oposisi yang paling hebat. Ini menurut Begawan. Ini pesan Begawan aja lah. Kalau gitu ya, yang jujur jadi politisi. Pesan Begawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya dalam Ngopini Politik. Salam Begawan. Sampai jumpa.